Kembali apa kabar Indonesia Malam, sekarang kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di Bekasi. Sudah ada rekan kami Kurnia yang sudah siap mengabarkan dari sana. Nia, silakan. Ya, selamat malam Caca, Anissa dan juga pemirsa. Kondisi arus balik di jalur arteri Kalimalang Kota Bekasi, di mana saya mengabarkan dari Jalan Hasibuan atau tepatnya di sisi Bendung Bekasi ini pada malam hari ini terpantau ramai lancar, di mana memang pada siang hari tadi meskipun di jalur Kalimalang tepatnya di Tamu ini sempat mengalami kepadatan maupun macet, namun pada malam hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan pemudik tadi dari selepas maghrib saya memantau di mana dari Jalan Hasibuan ini kondisinya para pemudik sepeda motor ini mendominasi jalur Kalimalang, di mana tadi ketika lampu merah berhenti kami melihat banyak sekali pemudik sepeda motor dengan ciri khasnya seperti waktu arus mudik, di mana kendaraan-kendaraan sepeda motor ini banyak yang membawa barang-barang berlebih. Begitupun dengan saat arus balik ini, di mana kendaraan para pemudik ini membawa barang-barang berlebih, namun memang ada ciri khas lain di waktu arus balik ini. Kebanyakan para pemudik ini membawa oleh-oleh. Tadi kami melihat banyak pemudik yang membawa kerupuk, mereka kebanyakan kerupuk pasir, mereka kebanyakan telah melakukan liburan atau berlebaran di wilayah Subang. Dan juga tadi juga ada pemudik bahkan yang membawa oleh-oleh berupa durian begitu. Kami memang melihat pemudik ini selain membawa barang berlebih juga masih membawa anak-anak yang diapit di bagian tengah motor mereka. Memang arus jalur Kalimalang ini sama seperti arus mudik, di mana ini juga di arus balik menjadi jalur favorit para pemudik. Kalau di Jalan Hasibuan ini merupakan persimpangan di mana ini banyak jalan menuju wilayah Jabodetabek. Kalau dari sisi ketika lampu merah Jalan Hasibuan ini, kendaraan bisa mengarah ke kanan atau Jalan Kemakmuran, kemudian berbelok ke arah kiri Jalan Sudirman untuk melanjutkan ke wilayah Kranji maupun Pulau Gadung dan wilayah Jakarta bagian utara. Namun memang kami memantau untuk kendaraan sepeda motor ini banyak pemudik yang lebih mengambil ke arah lurus ataupun kemudian berbelok ke arah kiri sedikit untuk menaiki flyover. Nantinya mereka akan melewati jalur samping Mall Metropolitan ataupun jalur sisi Kalimalang untuk terus melanjutkan perjalanan menuju Jalan Sumber Arta, kemudian wilayah Jakarta Timur, Cawang, dan seterusnya. Memang untuk arus tadi para pemudik yang kami tanyakan, mereka kebanyakan melakukan perjalanan dari kampung halaman ini pada pagi hari. Tadi salah satu pemudik asal Cilacap mengatakan ia berangkat sebenarnya dari subuh, namun karena banyak melakukan istirahat begitu karena menggunakan sepeda motor, jadi bebas untuk beristirahat di mana saja, sehingga baru sampai di wilayah Bekasi ini pada malam hari. Padahal bisa saja ia sampai ke rumah pada sore hari, karena menurut pemudik ini sendiri, tadi di perjalanan terbilang cukup lancar dan jalanan juga terbilang untuk kondisi jalannya terbilang bagus, tidak ada kendala seperti jalan rusak. Dan Caca dan juga pemirsa, diprediksi untuk arus balik kendaraan roda 2 di jalur arteri Kalimalang ini diprediksi terjadi pada malam hari ini, karena mengingat pada esok hari banyak pemudik ataupun warga ini yang sudah harus beraktivitas kembali ataupun bekerja, sehingga hari ini merupakan hari terakhir libur. Demikian Caca, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia dari Bekasi. Sekarang sebelum nanti kita akan melihat pantauan lainnya di wilayah lainnya, pemirsa, saya akan berbincang dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Selamat malam, Assalamualaikum Jenderal. Malam, Waalaikumsalam Caca. Ya, Pak Aan, boleh dijelaskan ini bagaimana persiapan dari Korlantas Polri mengatasi puncak arus balik malam hari ini? Kita tahu saat ini yang memang menjadi catatan ada kontraflow supaya tidak ada kecelakaan lagi, dan one way supaya tidak ada euforia mereka berkendara lebih dari kecepatan sebagaimana mestinya. Bagaimana Pak? Baik, jadi dari tadi pagi ini bangkitan arus dari Transjawa, artinya dari timur, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta. Ini sudah mulai ada bangkitan ya, sehingga kami melakukan beberapa intervensi maupun diskresi kepolisian untuk di jalur Solo Semarang. Kita berlakukan one way dari jam 11
tadi pagi sampai dengan sekarang. Dari Salatiga, exit Salatiga sampai dengan Kali Kangkung, dari Kangkung dilanjutkan sampai ke 72. Ini artinya apa? Arus lalu lintas ini memang sangat padat bangkitan dari arah timur ini. Terakhir jam 18.00, traffic counting di Kali Kangkung menunjukkan angka 5.080 per jam. Itu sekitar jam 18 tadi. Artinya kalau lihat parameter yang ada di Kali Kangkung itu 3.800, ini harus sudah one way. Ini sudah melebihi di atas parameter yang ada. Nanti 18.00 5.000 akan masuk ke Jakarta kurang lebih jam 11, jam 12. Itu yang berangkat 18 dari Semarang. Kemudian saat ini juga masih diberlakukan one way, artinya masih terus mengalir. Mungkin nanti sampai Jakarta kurang lebih ya subuh 03 subuh sampai jam 6 pagi nantinya. Kemudian arus yang ada dari selatan, Garut, Tasik, Cileunyi, ini juga ada bangkitan ya. Tadi siang kita lakukan intervensi juga, kita keluarkan arus melalui exit Cikamuning ya. Ini untuk mengurangi beban arus lalu lintas yang ada di depannya. Kemudian kita juga mengalihkan arus dari Bandung ini ke tol fungsional Jakarta Cikampek Selatan ya, sehingga beban yang ada di 66 ini bisa terkurangi. Namun karena sudah malam ya, Japek Selatan juga sudah kita tutup, sehingga beban arus di 66 ini akan bertambah lagi semakin malam. Sudah kita lihat di belakang kami itu adalah penampakan dari gerbang tol Cikatama, Cikampek Utama, artinya dari arah Jawa, Trans Jawa. Ini angkanya sudah ada di 4.000 lebih. 4.000 lebih. Parameter di Cikatama itu ada di 3.800. Artinya 3.800 itu kita harus melakukan kontraflow sampai 3 lajur. Kemudian di counting 63 ini angkanya sudah mendekati 7.000. Sehingga ini kami sedang proses untuk menambah satu lajur kontraflow nanti di kilometer 66 sampai dengan 47, 3 lajur, kita tambah satu lajur jadi 3 lajur. Kemudian dari 47 sampai dengan 36 kita akan teruskan satu lajur untuk kontraflow. Ini sedang proses pemasangan kun, tentu kontraflow yang akan kita berlakukan itu dengan SOP yang sudah melalui evaluasi pasca kejadian di 58. Artinya kita akan terus sampai pagi, kemungkinan one way ini, kontraflow ini akan kita berlakukan. Demikian, Caca. Baik, Pak Aan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk ASN ini boleh lebih panjang libur lebarannya di kampung halaman, boleh pulang setelah hari Rabu dan hari Kamis. Per hari ini sudah terlihat itu berdampak tidak dengan jumlah arus balik di lebaran kali ini? Kalau kita lihat angka sampai 14.00, memang ada penurunan kalau kita bandingkan dengan arus balik pada hari yang sama, artinya H+3 ini angkanya turun ya. Secara keseluruhan di 4 gerbang ini ada 70.000 ya, 70.000 yang sudah masuk ya. Artinya nanti sampai pagi kemungkinan ditambah lagi menjadi 100.000. Ini angkanya saya kira belum maksimal. Artinya belum sesuai dengan prediksi di kilometer 66. Kalau prediksinya itu ada di angka 100.000 lebih untuk malam ini. Namun ini mungkin akibat adanya keputusan dari pemerintah, ASN bisa WFH di 16-17, mungkin prediksi yang ada ini tidak akan tercapai, kemungkinan ya. Ini kita lihat bersama-sama nanti pada jam 6 besok pagi apakah targetnya tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai berarti ada efek daripada pengumuman atau penundaan untuk ASN kembali mudiknya atau ditunda kembalinya di 16 dan 17.
Mudah-mudahan ini ada efek sehingga puncak arus tanggal 15 yang kita prediksi ada 188.000 yang melewati kilometer 66, ini bisa kita perkecil lagi. Karena dengan angka 188.000 di kilometer 66, PC rasionya ini mendekati 1. Artinya akan terjadi kecepatan yang sangat-sangat lambat sekali, bahkan mendekati berhenti. Ini kalau tidak ada sharing ya untuk arus lalu lintas pada puncak arus tanggal 15 nanti. Baik, Pak, kalau untuk malam hari ini ada tidak sih tips atau himbauan dari Bapak titik-titik mana yang antisipasi akan melonjak cukup drastis di malam hari ini hingga besok? Ini masih dari arah timur ya, artinya dari Surabaya, Solo, Jogja, kami lihat bangkitannya masih terus ya. Kalau jam segini jam 7, berarti tambah 7 jam, baru jam 2 sampai Jakarta. Artinya ini akan ketemu titik lelah di Batang ya, sekitar Batang, nanti ada titik lelah, kemudian di antara Bawen, Semarang ini titik lelah, kalau di Surabaya di 570 sampai dengan 530 ini titik lelah juga. Itu untuk diantisipasi betul ya, apabila nanti mungkin menemukan arus lalu lintas yang lancar, pastikan konsentrasi stamina tubuh ini betul-betul dalam keadaan prima, dalam keadaan fit ya. Kemudian di rest area ini juga akan terjadi penumpukan ya pada jam-jam tertentu, biasanya nanti menjelang jam 00, kemudian menjelang jam 3, ini untuk rest area pasti akan menjadi favorit untuk dimasuki karena sudah lelah tadi. Nah, ini kami menghimbau, kami sudah melakukan pengelolaan rest area, namun karena kapasitas rest area yang sangat terbatas, kami menghimbau nanti untuk saudara-saudara kita yang akan masuk rest area, kalau sudah ditutup oleh kepolisian, silakan nanti exit tol, mencari exit tol terdekat, ya, jangan berhenti di bahu jalan. Ini sangat berbahaya, ya, potensial terjadi kecelakaan, potensial membuat antrian yang panjang kalau sudah berhenti di bahu jalan. Sehingga silahkan keluar exit tol terdekat, silahkan ada rumah makan di situ, ada rest area, bisa istirahat di sana, bisa makan di sana. Sehingga setelah fresh kembali, stamina sudah naik kembali, bisa kembali masuk tol dengan tarif yang sama. Tidak ada penambahan tarif ya, karena tol Trans Jawa ini hitungannya adalah per kilometer. Jadi tidak ada penambahan tarif, sama tarifnya kalau keluar masuk. Demikian. Oke, Pak Aan, ada tips tidak sih? Begini ya, kalau kita pakai pola pikir masyarakat namanya arus balik, pingin cepat sampai ke rumah supaya nanti bisa beristirahat lebih lama karena besoknya atau beberapa hari ke depan bekerja. Ini yang membuat para pengendara ini terkadang egois di jalan. Tapi juga ada mengatakan ya kalau di jalan tiba-tiba ada yang mancing seperti itu ya tersulut juga nih. Bagaimana tips dari aparat kepolisian supaya kita sama-sama saling mengerti lah toleransi berkendara ketika arus balik seperti apa, Pak? Itu memang toleransi diperlukan ya, saling memahami, saling menghormati ya pada saat di jalan. Ini pengendalian emosi ini emang tidak ada pelajaran, tapi kita coba ingat-ingat terus ya. Mungkin dengan stamina yang prima ini juga sedikit banyak akan berpengaruh pada pengendalian emosi. Jadi sangat penting untuk bertoleransi dengan sesama pengguna jalan yang lain ya, tidak mudah terpancing, bahkan nanti kalau emosi tinggi memacu kendaraannya lebih cepat, ini akan berbahaya untuk teman-teman sekalian. Silakan istirahat ya. Istirahat itu penting ya, jangan sampai itu tadi stamina kurang, konsentrasi kurang, mudah tersulut dengan pengemudi yang lain sehingga menimbulkan konflik yang lainnya. Silakan istirahat, tipsnya istirahat yang cukup. Baik. Pak Aan, di sini ada pengamat kebijakan publik kita Pak Trubus yang juga mudik. Ini ada tips tidak sih mungkin dari aparat kepolisian sebagai pengguna jalan dan sudah berhasil pulang ke ibu kota nih seperti apa Pak Trubus? Iya, menurut saya yang penting kaitannya untuk aparat kepolisian ya. Untuk kepolisian itu apa namanya
mereka itu dikasih sanksi gitu loh, yang mereka suka siapa? Mereka yang suka ugal-ugalan itu kan sebenarnya nomornya bisa pengendara yang nakal tadi. Itu harus ini, karena itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi seringkali agak ada pembiaran nih maksudnya. Iya, kesannya seperti ada pembiaran, terus mereka kecepatannya tinggi di atas 150 banyak kan loh. Iya, 150 kecepatan itu saya lihat ini banget. Jadi teman-teman jalan kosong kan, jadi seperti itu. Yang kedua, menurut saya ini banyak jalan yang memang ini teknis sebagai jalan tol nih. Banyak jalan yang tidak ada lampunya. Oh, penerangan. Penerangan, terus tidak ada pembatasnya. Wah, itu mereka kebut-kebutan. Nah, itu yang saya lihat dari Kali Kangkung sampai ke Patuli itu, Cikampek itu memang dahsyat itu. Kalau memang nggak hati-hati, banyak yang terperosok karena memang kecepatannya tinggi. Jadi menurut saya ini hal-hal yang penting banget. Yang lainnya menurut saya ini Mbak, yang kalau di rest area istirahat, Mbak itu dikasih toa, misalnya toa dikasih tahu, misalnya kalau kalau mereka mau keluar memang mau sudah istirahat, betul istirahat, sudah istirahat, tapi jangan kemudian belum siap istirahatnya karena buru-buru kemudian jalan, lah itu yang seringkali akhirnya sering jadi masalah juga, jadi masih ngantuk terpaksa jalan, lah itu yang jadi masalah gitu kan. Oh, nah udah ada 3 catatan ini berarti Pak Aan, bawa dikomentari. Baik untuk pengendara nakal tadi dengan kecepatan tinggi di one way, ini aparat kepolisian harus lebih tegas lagi memberikan sanksi dan juga mungkin himbauan jalur-jalur yang memang tidak ada penerangan supaya sudah diberikan tahu sebelum masuk wilayah tersebut ini jalan memang rawan, kondisi kontur dan juga penerangan. Yang ketiga, istirahat. Belum hilang ngantuknya udah disuruh Pak Aan boleh dijawab. Ya. Jadi untuk pengawasan terhadap pengendalian kecepatan, sebenarnya ada beberapa titik yang sudah kita pasang kamera untuk kamera etle khusus untuk overspeed ini. Ada di tol Batang Semarang, kemudian di MBZ juga ada. Ada beberapa titik yang sudah kita pasang, tentu ini sebagai upaya kita. Kemudian juga kita melakukan patroli, kalau sudah malam itu kita ada patroli blue light ya. Blue light ini sedikit banyak untuk memberikan efek deteran kepada masyarakat yang mungkin memacu kecepatan tinggi ketika melihat lampu biru ini akan tersadar untuk mengurangi kecepatan. Kemudian untuk istirahat, memang ini dilematis ya, dilematis. Di satu sisi istirahat itu sangat penting untuk seorang pengendara atau pengemudi. Di sisi lain, untuk istirahat di tempat yang sembarangan, ini juga sangat potensial terjadi kecelakaan, kemudian sangat potensial terjadi kemacetan, menjadi sumber kemacetan. Makanya tadi tim urai kami ini setiap saat patroli ngetok-ngetok pintu saudara-saudara kita yang berhenti di bahu jalan, kemudian diarahkan keluar tol sehingga istirahatnya bisa lebih panjang, lebih berkualitas ya. Itu yang kami upayakan, bukan berarti kita mengabaikan keselamatan ya dengan membangunkan masyarakat yang sedang tertidur di bahu jalan. Tapi ini semua untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pengemudi itu sendiri. Karena sangat potensial terjadi kecelakaan, tertabrak, ataupun nanti mengakibatkan kemacetan. Kemudian untuk penerangan, ini dari awal kami sudah melakukan survei dengan beberapa stakeholder ya. Kita sudah memberikan masukan-masukan, namun mungkin karena keterbatasan, tidak semua sepanjang jalan ini ada PJU-nya. Mungkin secara bertahap ya. Ini terus dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta sebagai pengelola jalan. Ini mudah-mudahan dengan masukan-masukan tadi, ini menjadi hal yang memicu daripada para pengelola jalan ini untuk menambah penerangan jalan. Saya kira itu Mbak Caca. Terima kasih Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan atas waktunya. Selamat bekerja kembali Pak. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Azaz Tigor ini. Apa sih yang terjadi dengan mental atau pola pikir para pengendara yang mudik atau balik lebaran di tahun ini? Apakah memang secara natural seperti ketika kelelahan, salip menyalip, kecepatan tinggi, cari-cari peluang. Tapi kalau nggak aman ya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.